Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang terindah yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala selain memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Terkhusus nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Karena dengan semua itu kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat ini kita bisa bersilaturahim dengan media virtual. Yang mudah-mudahan dengan media ini kita bisa menjalin ukhuwah, menjalankan nilai-nilai Islam, bersilaturahim, saling mengingatkan di dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Salawat ring salam semoga terlimpah curah selalu keharibaan uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan contoh hasanah yang kita berharap mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah nanti diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat sebuah tema yang berjudul waspada sikap permisivisme dalam beragama. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, jika kita melihat fenomena kehidupan yang sama-sama kita jalani hari ini, seringkali mungkin kita mendengar ada sebuah ungkapan bagi orang tua kepada anaknya, biarlah dia masih muda, biarkan dia menikmati masa mudanya. Namun ketika kita lihat justru aktivitas sebagai anak muda lebih banyak terjadi satu pelanggaran-pelanggaran dalam konteksnya sebagai seorang yang memiliki sebuah agama, terutama adalah agama Islam. Apa sih yang disebut dengan permisivisme? Dalam arti secara bahasanya, permisif adalah serba boleh, serba mengizinkan. Sejalan dengan makna kata itu, permisivisme merupakan satu sikap atau pandangan di mana serba mengizinkan segala-galanya. Tentunya dalam konteks kita beragama ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena agama manapun, baik Islam, Kristen, Hindu dan lain sebagainya, bahwa diturunkan agama itu adalah berisi tentang aturan-aturan, di mana di dalamnya pasti adanya larangan dan juga perintah, di mana perintah itu sesuatu yang harus dikerjakan dan larangan adalah sesuatu yang ditinggalkan. Maka dengan ini permisivisme ini sangat bertentangan dengan agama Islam yang syarat dengan nilai-nilai dan aturan-aturan perintah dan larangan. Agama Islam ini bisa mulia, bisa tinggi karena kita sangat ketat di dalam menjaga nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di dalamnya. Namun kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, kita sebagai negeri yang diklaim memiliki penduduk 80% Muslim. Namun apa yang kita saksikan? Akibat dari permisivisme ini membolehkan sehingga kita banyak sekali mengadopsi ajaran-ajaran atau aturan-aturan di luar daripada agama Islam, sehingga dari sini menjadi ketidakjelasan. Seperti apa sih prototipe seorang muslim sejati, seorang diri muslim yang sejati? Kemudian
seperti apa prototipe keluarga muslim, lebih jauh lagi masyarakat muslim. Sehingga kemudian ketika kita hari ini sudah merasa aman, merasa bangga dengan 80% atau mayoritas muslimnya itu, namun kita cek, jangan-jangan sikap permisivisme ini sudah melekat dalam diri kita sehingga mengakibatkan kita sikap acuh, sikap tidak peduli dengan apa yang terjadi. Maka ini sungguh sangat berbahaya. Kenapa? Karena menjadi tidak jelas. Seorang antara judul dengan isinya berbeda. Ada nama, mungkin namanya Abdullah, namanya Islami, tapi aktivitasnya jauh dari namanya. Sehingga Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa Islam akan tertinggal kecuali tinggal namanya saja. Sayati zamanun 'alan nas la yabqa minal islam ila ismu wa la yabqa minal qur'ani ila rasmu. Masajiduhum amirah wa hiya harabun minal huda, ulama'uhum saru min tahti adimis sama, min indihim tahrujul fitan wa fihim ta'udu. Akan datang pada manusia satu masa di mana tidak tertinggal Islam kecuali tinggal namanya saja. Maka kita perlu merenungi hadis ini. Barangkali inilah saatnya terjadi bahwa kita menjadi umat Islam mayoritas, tapi kita menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari justru nilai-nilai Islam sangat jarang kita dapatkan. Dalam kehidupan interaksi sosial misalkan, kita masih sering kali melihat bagaimana antar pribadi yang bukan mahram, ya, itu berjalan, ya, melanggar daripada aturan Allah, dan itu biasa saja. Kita bisa menyaksikan dengan mudah aurat wanita, kita bisa menyaksikan riba, kita bisa menyaksikan bagaimana khamar, perzinahan dan sebagainya. Inilah yang kemudian perlu kita renungkan bersama. Barangkali tadi permisivisme ini sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari kita, dan ini akan menjadi virus, akan menjadi ganjalan. Kenapa? Tujuan daripada agama ini adalah bagaimana mengeksiskan, ya, menjadikan seorang pribadi masyarakat yang berkarakter sesuai dengan agamanya. Terlebih kita sebagai seorang muslim harus mampu menunjukkan karakter kemusliman kita. Kenapa? Ketika kita tidak mampu menunjukkan karakter kita sebagai seorang muslim, maka bisa jadi kita punya kontribusi dalam penghancuran Islam itu sendiri. Dalam qaul ulama disampaikan, al-islamu mahjubun lil muslimin, bahwa Islam itu hancur oleh orang-orang Islam itu sendiri. Kenapa hari ini kita mungkin tidak dihargai? Mungkin hari ini kita belum seperti sebelum jaya sebagaimana Rasul dulu. Karena kita sendiri tidak peduli terhadap agama kita. Kita justru pelaku utama di dalam rangka mendegradasi nilai-nilai Islam itu sendiri. Siapa yang melanggar, tidak mengerjakan sholat? Siapa yang tidak menunaikan infak? Siapa yang tidak menutup aurat? Kalau orang kafir, karena agama ini untuk orang muslim, tentunya orang muslim yang harus bertanggung jawab kepada aturan ini semua. Oleh karena itu, hadirin pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya mengajak kepada saya pribadi dan pemirsa sekalian, marilah sejenak kita sedikit serius di dalam beragama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, mempertanyakan kepada kita, belumkah tiba saatnya, alam yakni lil ladzina amanu an tahsa qulubuhum li dzikrillah, belumkah tiba saatnya atas orang-orang yang beriman untuk khusyuk beribadah mengingat Allah, wala takun wa ma nazala minal haq, mematuhi dengan mematuhi kebenaran.
Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah mereka seperti para ahli kitab yang dahulu. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Setelah melalui masa yang panjang, yang lama, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasikun. Kemudian mereka menjadi orang-orang fasik. Islam dulu pernah berjaya yang diprakarsai sejak Rasulullah SAW sampai kepada para sahabat, sampai mampu menguasai dunia. Dan hari ini barangkali begitu panjang waktu berlalu, akankah kita termasuk orang-orang yang diingatkan dalam ayat ini? Masa yang begitu lama, kemudian hati kita menjadi keras. Apa gambaran hati keras? Hati yang hilang kepekaan, tidak memiliki respon ketika situasi kondisi kita sudah merasa cukup aman dengan aktivitas ibadah kita sendiri, tidak mempedulikan apa yang terjadi di lingkungan kita. Ini imbas daripada sikap permisivisme. Oleh karena itu, melalui media ini saya mengingatkan kepada pribadi dan ikhwah sekalian, sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sikap permisivisme ini. Bagaimana kemudian kita bisa menghindari sikap permisivisme ini? Tidak lain tidak bukan melainkan kita kembali mentadaburi ayat-ayat Allah, mengkaji agama ini, sehingga kita kemudian bisa merasakan manisnya keimanan. Di mana manisnya keimanan itu bisa diraih manakala kita sadar mana perintah, mana larangan. Nikmatnya menjalankan perintah adalah seiring kita kemampuan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsekuensi kita beragama adalah bagaimana kita bisa menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang ini kemudian dimaknai sebagaimana arti daripada takwa itu sendiri, bahwa agama ini diadakan untuk memberikan warna, mencetak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilai ketakwaan ini sangat bertentangan dengan sikap permisivisme, karena sunatullah kehidupan adalah berisi perintah dan larangan. Ini dimana di agama manapun, terlebih agama Islam yang sangat ketat terhadap nilai-nilai dan aturan-aturan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengkaji, untuk terus menyelenggarakan, memfasilitasi bagi orang-orang yang ingin kembali mempelajari agama ini, sehingga agama ini akan kembali mulia dan kita pun terangkat oleh agama Islam itu sendiri, sebagaimana cita-cita orang-orang yang senantiasa memperjuangkan daripada kebenaran, bahwa hidup mulia atau hidup dalam kesaksian, mempraktekkan nilai-nilai Islam sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nastaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.